kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim pujian yang telah membawa kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab banyak saudara setiap kali memuji Tuhan kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Tidak ada tempat yang lebih mulia, lebih indah daripada berada di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada. Saudara bisa pergi kemanapun di seluruh dunia ini, tempat yang katanya paling indah, tidak akan lebih indah daripada hadirat Tuhan. Amin. Dan saya mau menyambut dulu orang yang mungkin baru pertama kali datang beribadah ke tempat ini. Silakan angkat tangan di tempat saja. Oh, ada dua, ada siapa lagi? Ada satu lagi sister di situ. Boleh nanti kenalan. Kalau yang dua di depan ini adalah om tantenya Ibu Irma, ya, adik daripada orang tua Ibu Irma dari ibunya. Dan kami bersyukur beliau walaupun ada tugas pekerjaan di kota ini, tapi masih tetap ingin bersekutu, ingin mengunjungi kami sebagai anak-anaknya dan juga cucu-cucunya, ya, anak-anak kami. Dan juga nggak kebetulan beliau ini adalah orang tua dari saudara kita Rio, ya. Ada yang belum kenal sama Rio di jemaat ini? Kalau belum kenal, kenalan nanti. Baik Bapak Ibu, saya bersyukur setiap hari adalah hari yang penuh anugerah dari Tuhan. Amin. Kemarin kita Natalan bersama Okomene Katolik Kristen Sesumsel dan tempat itu penuh, ya. Dan kita bersyukur bahwa setiap kali umat Tuhan bersekutu bersama, apalagi satu kota, saya percaya semua penguasa-penguasa di udara di kota ini akan gemetar. Wah, tahu masih ada umat Tuhan yang terus memuji menyembah Tuhan. Ya, apapun keberbedaannya, apapun denominasinya tidak menghalangi kita untuk terus bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Saya percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik banyak jiwa datang dalam kemuliaannya. Amin. Si jahat akan gemetar. Karena apa? Ketika Tuhan dipuji, Dia akan tampil seperti panglima perang yang akan menyerakkan setiap musuh-musuh kita. Amin. Jadi jangan pernah lepas dari persekutuan dengan saudara-saudari seiman kita, baik itu di gereja lokal maupun di dalam persekutuan bersama sebagai tubuh Kristus di kota ini. Amin. Ya, jadi setiap kali ada acara kebersamaan, saya berharap jemaat boleh ambil bagian sama-sama saya dan Ibu Irma sebagai gembala, karena saya juga fasilitator di kota ini, fasilitator doa, saya juga di Aras, salah satu Aras. Saya percaya bahwa kita ini gereja yang menjadi bagian untuk menjadi terang, garam, dan berkat bagi kota kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, minggu ini saya akan bawa kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menghadapi tahun baru ini dengan harapan baru. Siapa yang percaya setiap hari adalah hari yang baru bersama dengan Tuhan. Tidak ada hari yang buruk di dalam Tuhan. Amin. Semua hari adalah baik adanya. Karena dari sejak penciptaan di Kejadian, setiap hari Tuhan ketika habis menciptakan, Dia selalu mengakhiri dengan perkataan apa? Dia memandangnya baik adanya. Amin. Jadi jangan pernah katakan, oh hari ini aku sial, hari ini aku kusut, hari ini aku banyak masalah. Izinkan mulut kita hanya memuji-muji Tuhan. Ya, apapun masalah hari ini kita mau mengatakan Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan. Ya, kalaupun ada tantangan kau izinkan aku alami, semua itu untuk kebaikanku. Ya, bukan untuk kebaikan yang lainnya, tapi untuk kebaikan kita. Amin. Nah, hari ini kita akan renungkan dari kitab Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Di tahun yang baru ini tentunya kita punya pengharapan-pengharapan yang baru, betul? Saudara masuk ke tahun baru ini pasti ada pengharapan-pengharapan yang baru. Amin. Dan tentunya di dalam harapan yang baru selalu saja ada kerinduan memiliki kesempatan-kesempatan yang baru. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, sebagai umat Tuhan kita diajak untuk melihat masa depan dengan iman, percaya, iman
yang penuh harapan. Ya, iman kita tuh harusnya penuh harapan. Kepada siapa? Kepada sumbernya, yaitu Kristus Yesus. Ya. Dan kita lihat Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 mengingatkan kita untuk kita tidak terjebak kepada masa lalu, tetapi membuka hati kita, pikiran kita terhadap apa yang baru. Katakan yang baru yang Tuhan siapkan. Amin. Saudara, kalau pakai sesuatu yang baru itu menyenangkan nggak? Sesuatu yang baru itu membuat kita bersuka cita nggak? Kecuali para suami jangan punya istri baru. Halo. Kalau yang lain, saudara, baju baru, sepatu baru, hal-hal yang baru Tuhan tambahkan, mobil baru, ya, rumah baru, ya. Awal tahun kemarin ada yang baru diberkati dengan rumah baru. Kita bersyukur bersama-sama, amin. Ya, ada yang baru beli mobil baru. Kita bersyukur bersama-sama, amin. Ya, jadi Bapak Ibu, sesuatu yang baru itu pasti menyenangkan. Ya, agak aneh, agak lain kalau saudara nggak suka dengan perkara yang baru. Ya, Tuhan itu selalu ingin sesuatu yang baru Dia kerjakan. Dia tidak mau kita ini pakai hal-hal yang dari perkara-perkara yang usang. Dia mau memperbarui kita setiap hari. Ya. Dan kita lihat, saya bacakan ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Nanti ayat yang ke-21 kita baca sama-sama. Demikian firman-Nya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Silakan. Lanjut. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ini diulang lagi oleh Rasul Petrus di suratnya di 1 Petrus 3 itu. Kita ini imamat yang rajani, umat pilihan Allah yang akan menceritakan kemasyuran Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, Tuhan kita itu memberikan pengharapan yang besar melalui firman-Nya. Ingat, pengharapan kita sebagai orang percaya itu hanya datang dari firman-Nya. Langit bumi akan lenyap, tapi firman-Nya akan tinggal tetap. Apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita alami sekarang, katakan cuma sementara. Tapi firman Tuhan tinggal kekal. Dulu saya nggak ngerti ketika gembala saya, orang tua rohani saya selalu mengatakan, demikian firman Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan. Apa maksudnya mendengar suara Tuhan? Kapan dia mendengar suara Tuhan? Tapi dia selalu ajarkan kami saat teduh, renungkan firman ini siang dan malam. Nanti kau sendiri akan mengalami mendengar suara Tuhan. Dan saya ingat sekali awal-awal saya bertobat itu, saya diajarin seperti orang gila. Kalau baca firman itu, lihat kaca, khotbahin dirimu sendiri. Dia bilang seperti ini, ketika kau khotbahin dirimu sendiri, kau khotbahin satu orang, yaitu dirimu sendiri, kau akan bisa khotbah untuk 2 orang. Kau bisa khotbah untuk 10 orang. Kau bisa khotbah untuk 100 orang. Kau bisa khotbah untuk ribuan orang.
Karena apa? Karena waktu kau memperkatakan firman Tuhan, sebenarnya kau sedang mendengar suara Tuhan. Itu bukan, ya itu memang suara kita yang kita keluarkan, tapi itu sebenarnya firman Tuhan yang sedang berbicara sama kita. Seringkali banyak kita suka membicarakan firman Tuhan, tapi tidak suka mendengarkan suaranya. Suka bicara soal firman Tuhan, tapi kita jarang mengizinkan firman itu berbicara sama kita. Izinkan firman Tuhan berbicara dalam hatimu. Percayalah, sesuatu akan terjadi. Metanoia akan terjadi. Perubahan pikiranmu akan terjadi. Perubahan tingkah laku, perkataan, perbuatan terjadi. Karena firman Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi apa yang dimaksudkan oleh Allah melalui firman-Nya. Nggak pernah gagal. Kita sering gagal, tapi firman-Nya nggak pernah gagal. Amin. Mana yang mau kita pilih? Kita pakai kekuatan kita yang sudah pasti ujungnya gagal, atau pakai firman Tuhan dan seturut dengan waktunya pasti berhasil? Mana yang mau kita pilih? Karena di dalam Yesus cuma ada ya dan amin. Tidak ada kata mudah-mudahan. Tidak ada kata kegagalan. Ya dan amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi sama hidup kita. Jadi Bapak Ibu, saya percaya Tuhan memberikan pengharapan yang besar melalui firman-Nya yang barusan kita baca. Dia sedang melakukan perkara yang baru. Sadar tidak sadar, mulai tanggal 1 tadi, ketika kau membalikkan kalendermu ke tahun yang baru, sebenarnya kau bukan sedang membalikkan kalendermu, kau sedang membalikkan satu chapter yang baru. Tuhan sedang mengerjakan perkara yang baru dalam hidupmu. Sadar tidak sadar, Dia sedang mengerjakannya. Kalau kita betul-betul taruh pengharapan kita sama Tuhan. Ya. Bahkan ketika kita belum menyadarinya, Tuhan mengerjakannya. Untuk itu mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Ada beberapa hal yang penting yang Tuhan mau kita hadapi di tahun 2025 ini. Yang pertama, tolong slide-nya. Yang pertama, ingat baik-baik, jangan cepat-cepat. Pelan-pelan saja. Yang pertama, jangan terjebak dalam kenangan masa lalu. Halo? Ya. Saya lihat di medsos itu banyak sekali yang ngajakin reuni. Nyanyinya kalau ketemu reuni apa nyanyinya sering? Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandengan tangan sama siapa? Ujung-ujungnya saya tahu ada beberapa teman-teman saya yang dulunya sungguh-sungguh sama Tuhan, ujungnya meninggalkan imannya, ketemu lagi dengan kenangan masa lalunya waktu sekolah, dan bukan orang percaya. Terlebih lagi dia lagi punya masalah dengan pasangannya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Di dalam Tuhan menyatakan firman-Nya, yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan coba-coba terlalu lama melihat ke masa lalu kita. Amin. Banyak orang Kristen gagal gara-gara terjebak dalam masa lalunya. Hati-hati. Jelas sekali tadi ayatnya, bunyinya apa?
Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, ayat 18 itu. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam apa? Kesalahan masa lalu, kegagalan masa lalu, bahkan kesuksesan masa lalu. Jangan izinkan hal yang sukses di masa lalu menghalangi kita mengalami hal yang jauh lebih besar Tuhan siapkan di masa depan. The best yet to come. Yang terbaik masih ada di depanmu. Bilang sama sebelahmu, yang terbaik bagian hidupmu masih ada di depanmu. Itu yang harus dikejar. Yang belum kelihatan itu. Bukan yang di belakang. Ya, sorry, maaf ngomong, banyak orang ngomong gini dengan saya. Waduh, dulu pastor saya bisa doa puasa 40 hari. Sekarang? Bagaimana dengan sekarang? Wah, kalau sekarang enggak bisa pastor. Udah sibuk, udah ini, udah itu, banyak alasan. Oh, dulu saya dipakai Tuhan luar biasa, jangkau jiwa, banyak jiwa-jiwa saya bawa. Sekarang? How about now? Jangan terjebak dengan perkara-perkara, bahkan perkara sukses dari masa lalu. Oh, dulu pastor, kalau kelompok sel kami, wah, fire, luar biasa, semangat, ada apinya. Sekarang? Bagaimana dengan sekarang? Bahkan kalau itu kesuksesan, tinggalkan. Yang terbaik masih ada di depan. Sisa hidup kita bukan untuk lihat ke belakang, sisa hidup kita untuk yang ke depan. Ya. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kesalahan, kegagalan, bahkan kesuksesan masa lalu. Apalagi yang Tuhan mau kita renungkan, masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup kita, tetapi tidak boleh membiarkannya menghalangi kita untuk melangkah maju. Kalau di Ibrani 12 itu karena kita begitu banyak saksi, betul? Ya kan? Dalam pertandingan iman kita, tanggalkanlah segala apa? Beban yang menghalangi, dosa yang menghalangi. Masa lalu juga ada dosa-dosa dari masa lalu yang mencoba itu memborgol kita di dalam pertandingan kita. Akhirnya kita gak bisa lari sama Tuhan. Tanggalkan. Tanggalkan. Supaya kita bisa berlari cepat. Orang kalau lari sprint itu nggak ada tengok kanan, tengok kiri, apalagi tengok belakang. Ada yang lari 100 sprint 100 meter dia sibuk ngeliatin kiri kanan, ngeliat ke belakang. Orang sudah sampai finish dia masih celingak-celinguk, saudaraku. Betul tidak? Fokus sama garis finish. Fokus saja. Kemenangan kita ditentukan oleh kemenangan dia, bukan oleh usaha kita. Tuhan sudah sediakan rancangannya di depan kita. Ngapain kita celingak-celinguk? Ya, kalau bahasa politik itu kemarin-kemarin pelongok-pelongok. Fokus sama masa depan kita. Ya. Lalu apa lagi? Tuhan ingatkan apa? Tuhan mengajak kita untuk melepaskan beban masa lalu, melangkah dengan iman ke depan, menantikan apa yang baru yang Dia sudah siapkan. Kita harus belajar melihat dengan mata rohani, katakan mata rohani. Ya, dan merespon dengan iman apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tahun yang baru adalah kesempatan untuk mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang baru, yang baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan,
bisnis, bahkan hubungan-hubungan kita dengan orang-orang lain. Kalaupun ada hubungan keluarga yang retak, Tuhan akan rekatkan kembali. Amin. Jangan terjebak dengan masa lalu. Banyak cerita di Alkitab orang-orang yang terjebak dengan masa lalu. Bahkan dari awal, dari kisahnya Abraham dan Lot, istri Lot melihat ke belakang dan jadi tiang garam. Lihatlah ke depan. Nggak usah lagi dilihat yang di belakang itu. Sekali-sekali cuma jadi reminder aja. Tapi nggak perlu kita renung-renung, oh dulu kayak gini, dulu kayak gitu. Nggak perlu. Lihat masa depan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru. Ayat 19 dikatakan lihat. Ada kata apa di situ? Lihat. Di sini lihat pakai mata kasat kita? Bukan. Di sini lihat dengan mata iman. Apa itu iman? Baca itu Ibrani 11 ayat 1 itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang lihatnya itu dengan iman, bukan dengan mata kasat. Bukan dengan perasaan, tapi dengan iman. Iman percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakannya. Bagian kita adalah mentaati apa menjadi kehendaknya. Taatin aja. Lihat dengan mata iman. Lihat, kata Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi hal yang dikerjakan Tuhan? Melalui iman itu, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tiap hari kita harus penuhi pikiran kita untuk lihat sesuatu yang baru dari Tuhan dengan firman Tuhan yang kita renungkan, kita isi di kepala kita ini. Bukan dengan perasaan kita. Bukan dengan keadaan kita. Keadaan mungkin belum bisa berubah hari ini atas keluargamu, ekonomimu, situasimu. Tapi percayalah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru kalau kita melihatnya dengan iman. Dan iman itu dasarnya adalah firman Tuhan. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Bahkan jika kita tidak langsung menyadarinya. Perubahan seringkali, perhatikan saya, perubahan seringkali dimulai dari perkara-perkara kecil. Halo? Tadinya susah bangun pagi saat teduh, tiba-tiba kau punya kerinduan untuk bangun lebih pagi. Tiba-tiba yang tadinya kalau di rumah habis bangun nyarinya makanan, nyarinya HP, tiba-tiba kau rindu untuk baca firman. Habis itu kau bersih-bersih kamarmu. Perubahan-perubahan kecil, hal-hal kecil. Kalau nggak salah, siapa itu? General Eisenhower ya yang bilang. Prajurit yang tangguh itu dimulai dari rumahnya ketika dia berdisiplin untuk membersihkan kamarnya, tempat tidurnya. Amin. Kadangkala kita nggak sadar Tuhan sedang mengerjakan hal-hal itu
Dan kita anggap itu kecil. Tapi sebenarnya itu membawa efek yang besar untuk perkara-perkara yang lain. Kita nggak sadar, tapi sebenarnya Tuhan sedang mengerjakannya. Amin. Tuhan membawa kita kepada sesuatu yang baru, yang mungkin belum kita ketahui atau kita pahami sepenuhnya sekarang. Tapi nanti ketika kita renungkan, kok aku sampai ke tahap ini ya? Siapa yang sini kalau baca firman, saudara punya catatan? Wah, nggak banyak ya. Nyatet gitu, apa yang Tuhan bicara. Catat. Ada poin-poin penting. Nanti 5-10 tahun ke depan, saudara lihat catatan saudara, tiba-tiba, ini digenapin loh sama Tuhan. Ini terjadi loh dalam kehidupan saya. Oh, itu membuat saudara bergairah lebih lagi sama Tuhan. Karena apa? Tanpa kau sadari Tuhan sedang mengerjakannya. Bahkan sudah mengerjakannya. Jadi kalau baca firman itu, siapkanlah satu buku catatanmu, pensil atau pena di sampingmu. Kadangkala Tuhan bangunkan kita tengah-tengah malam untuk berdoa, untuk baca firman. Kadangkala Tuhan mau berbicara sesuatu yang penting. Kita perlu catat, karena pada hakikatnya manusia ini gampang lupa. Catat. Ingat ya, one word can change, one word from God can change your life. Satu perkataan Tuhan sanggup bisa ubah hidup kita. Nggak perlu tahu banyak-banyak firman Tuhan, seolah-olah kita tahu segalanya. One word Tuhan berbicara, berubah hidup kita. Rasul Paulus pertama kali ketemu Tuhan, Tuhan cuma ngomong ini, Saulus, mengapa kau aniaya aku? Saya percaya itu tengkuk Rasul Paulus itu, tengkuk Saulus gemetar. Siapa yang kalau baca firman Tuhan masih gentar hatimu sama Tuhan? Masih gentar enggak? Apa kau anggap ini cuma kata-kata biasa? Kalau kita baca firman dan timbul kegentaran di hati kita, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Masih enggak kita gentar sama firman Tuhan? Kau pikir dengan kita baca dan jadiin pengetahuan itu hikmat? Takut akan Tuhan. Kau gentar enggak baca firman? Ingat waktu Musa tiap hari jalan ke gunung itu, tiba-tiba satu hari dia menyimpang dari jalan itu dan dia lihat semak belukar berapi itu. Hari itu dia dengar suara Tuhan, Musa, tanggalkan kasutmu, tempat kau berdiri kudus, tempat itu kudus bagiku. Hari itu saya percaya Musa gentar, gemetar. Dan hidupnya yang tadinya melarikan diri, tiba-tiba menjadi orang yang dipakai Tuhan. Masih enggak kita gentar sama Tuhan? Masih enggak ruanganmu itu satu menjadi ruangan doamu yang bikin setiap kali kau datang kepada Tuhan, ada kegentaran, ada takut yang kudus sama Tuhan? Apa itu sudah jadi rutinitas? Masih enggak ruang doamu menjadi ruang peperanganmu? Oh pastor, ini kok belum berubah, kok ini banyak masalah, kok ini. Masih enggak kau berperang di dalam ruang doamu? Atau hanya kau sekadar berdoa hanya untuk kebutuhan-kebutuhanmu? Doa bukan hanya sekedar permohonan permintaan, tapi peperangan rohani kita di hadapan Tuhan dan di hadapan lawan-lawan kita. Tuhan bilang,
Berdoalah supaya kau tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Musuh kita itu giat, saudaraku. Bilang sama sebelahmu, musuh kita itu giat. Tiap hari dia cari celah kita. Tiap hari dia coba hancurkan pikiran kita. Tiap hari dia coba lemahkan iman, pengharapan dan kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama. Tiap hari dia coba serang terus pikiranmu, hatimu. Makanya lawannya itu cuman andalkan kuasa Tuhan. Andalkan firman Tuhan. Dan salah satu kuasa Tuhan, peperangan kita, senjata kita adalah doa kita. Percayalah, ketika Tuhan mulai ubah waktu-waktu doamu yang kelihatannya kecil. Dari yang biasanya cuma 5 menit sudah kelamaan, tiba-tiba lihat jam, sudah setengah jam doa. Sebenarnya Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Amin. Ada amin? Saudara mau banyak perkara-perkara yang baik tahun 2025 ini Tuhan kerjakan. Dari perkara-perkara yang kecil yang biasanya kita anggap sepele, tiba-tiba Tuhan ubahkan. Amin. Nah, kita lihat anak kita mungkin yang tadinya kalau diajak doa bareng-bareng, diajak baca firman sama-sama, diajak untuk cerita Alkitab bergambar, males atau apa, tiba-tiba mereka senang. Mereka bergairah, mereka mulai banyak tanya. Saudara percaya bahwa itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu? Amin. Jangan cuma ketika dapat berkat jasmani, hatimu gembira. Sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani, sesuatu yang kekal, itu jauh lebih penting. Untuk apa anak kita sukses jadi pengusaha ataupun jadi orang, jadi PNS, jadi apa, tapi hatinya menjauh dari Tuhan? Hatinya enggak lagi sama Tuhan. Untuk apa? Di dunia ini cuma sementara semua. Yang mau kita kejar itu yang kekal. Saudara pikir kekekalan itu cuma setahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun? Selama-lamanya. Forever and ever. Eternity. Selama-lamanya. Nggak ada batasannya. Cuma 2 tempat, ingat ya, 2 tempat kekal. Sorga sama neraka. Nggak ada di tengah-tengahnya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin sekali hari-hari ini setan sedang giat melakukan tugasnya, mencoba untuk membawa umat Tuhan menjauh dari jalan-jalan Tuhan. Menjauh dari pengharapan-pengharapan kepada Tuhan. Ya, saya lihat hari-hari ini berita terjadi kebakaran besar di LA sana. Ternyata sudah dari 3 hari sebelum kebakaran itu ada orang sudah teriak-teriak di tengah jalan, bertobatlah, kota ini akan mendapatkan murka Allah. Malah di acara apa, Golden Globe apa-apa itu, di mocking Tuhan itu. Saya ngeri kalau orang-orang sudah lakukan itu. Karena sudah saya saksikan orang-orang yang menghujat Tuhan satu persatu. Satu persatu. Jangan dipikir murka Allah itu enggak ada. Ada murka Allah. Ya, jangan terlalu terbuai dengan pengajaran kasih karunia yang berlebih-lebihan itu. Murka Allah itu ada. Hati-hati. Ya. Saya masih lebih suka dengar seorang hamba Tuhan yang masih memberitakan bahwa neraka itu panas, saudaraku. Daripada sorga itu ini, itu, megah. Saya masih lebih senang kalau ada hamba Tuhan masih mengingatkan kita bahwa neraka itu panas. Neraka itu ada, Tuhan itu masih ada murkanya. Hati-hati. Jangan gara-gara kasih karunia yang berlebih-lebihan, ya, anugerah yang berlebih-lebihan, kita lupa. Dia memang ada sisi kasih, tapi juga ada sisi keadilannya. Dia nggak bisa dipermainkan, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Makanya Yesus harus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Disitulah bentuk kasih dan keadilan Tuhan dinyatakan. Jadi nggak main-main saudaraku hidup ini. Coba senggol sebelahmu, cukuplah main-main dengan dunia ini. Cukup.
Jadi saya percaya kita harus belajar untuk melihat dengan mata rohani, merespon dengan iman apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tahun baru kita harus percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, pekerjaan, bisnis kita. Dan tujuannya untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin? Ada amin? Yang ketiga, dikatakan gini. Ya, poin yang ketiga itu Tuhan mampu membuat jalan di tempat yang mustahil. Cuman sebelah kiri yang satu orang nih yang bilang amin. Yang lain nggak percaya nih kayaknya. Wajah-wajahnya nih wajah-wajah nggak percaya kayaknya. Tuhan mampu membuka jalan di tempat yang paling mustahil. Tuhan itu expert. Tuhan itu master. Tuhan itu creator. Dia mampu buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku. Amin. Berkali-kali Tuhan itu tunjukkan di dalam firman-Nya. Berkali-kali. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali. Tapi masih aja ada orang yang gak percaya ya. Yang lebih parahnya lagi masih ada orang yang ngakunya Kristen gak percaya. Modal kita nih cuma satu, percaya. Daud itu hebatnya bukan hebat apapun kecuali percaya. Nggak ada hebatnya Daud. Hebatnya Daud cuma satu, percaya. Lihat waktu Yesus layanin orang-orang. Kamu percaya? Imanmu menyelamatkanmu. Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini untuk percaya. Bapak anak yang sakit itu. Lalu Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jelas sekali firman-Nya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Nggak masuk akal ini cara manusia. Saudara, siapa yang pernah merasakan diri kita berada di satu tempat yang kita pikir segala sesuatu nggak memungkinkan untuk kita? Nggak mungkin untuk kita. Kita berada seperti di padang gurun yang kering, padang belantara yang tandus. Kita tidak merasa ada harapan di situ atau ada jalan keluar. Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia itu sanggup membuka jalan di tempat yang mustahil sekalipun. Tahun baru ini adalah kesempatan untuk kita memulai kembali meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menciptakan segala sesuatu untuk mengubahkan keadaan saudara dan saya. Apapun itu. You name it. Apapun itu. Kata orang mustahil, nggak mungkin, nggak bisa, nggak bakal mampu kamu. Ya, aku punya Tuhan yang besar, yang dan sanggup. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan kita hanya ketika kita percaya kepada janji firman-Nya. Nggak ada jaminan yang lain. Janji firman-Nya itulah kemenangan kita. Kan lagu itu dimulai dengan kata apa? Oh tidak. Ya, karena percaya kan?
Ref yang bagian kedua, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman. Coba pandang diri kita ya, tutup mata kita sebentar. Pandang diri kita di dalam tangan Tuhan. Saya seringkali lihat di motor, di mobil, ataupun di Alkitab seseorang. Ada tangan, gambar tangan dan ada fotonya di situ. Bayangkan dirimu di dalam tangan Tuhan. Bayangkan masalah-masalahmu yang gak bisa kau tembus, gak bisa kau jalani dengan baik. Rasanya kebentur kiri kanan, depan belakang. Coba pandang diri kita ada dalam tangan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya mau mengatakan Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Tuhan punya cara yang paling ajaib untuk menolongmu. Bahkan ketika kau mengatakan Tuhan aku gak kuat, aku gak sanggup, aku gak bisa lagi Tuhan. Rasanya semua sudah kuusahakan. Tapi percayalah, cara Tuhan itu paling ajaib untuk hidupmu. Dia Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan mampu membuka jalan di saat kau gak punya jalan. Tuhan mampu di tahun baru ini memberikan kesempatan untuk kembali meyakini apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Dan yang terakhir, tujuan Tuhan adalah agar umatnya memuliakan namanya. Apapun yang Tuhan izinkan dibukakan dalam hidupmu, kesempatan, bisnis yang baru, usaha yang baru, pekerjaan yang baru, pelayanan yang baru, tujuan akhirnya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Nggak ada tujuan yang lain. Bukan untuk membesarkan nama kita, tapi membesarkan nama Tuhan. Amin. Dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku. Bayangkan binatang hutan, ya, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Bahkan di masa-masa paling kering dalam hidupmu, di masa-masa kau dari padang gurun, di masa-masa kau banyak dicobai, Tuhan sedang memunculkan air hidupnya untuk kasih minum engkau. Sekarang pertanyaannya, mau gak kita menerima itu?
Mau nggak kita terima janji Tuhan itu? Seringkali saya dengar orang katakan, oh pastor saya lagi kering, kayaknya masa padang gurun untukku. Saudara, padang gurun itu sebenarnya baik untuk kita. Supaya apa? Supaya hati kita melihat bahwa hanya Dia satu-satunya harapan kita. Supaya kita boleh mengandalkan kembali Tuhan dibandingkan andalkan kekuatan kita, pengalaman kita, kemampuan kita. Amin. Berterima kasihlah untuk pengalaman itu. Ucap syukur aja untuk pengalaman-pengalaman padang gurun kita. Dia sedang memancarkan air untuk kasih minum kita. Mau nggak kita terima? Ya. Dan waktu kita terima, ini kata Tuhan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Berapa banyak saudara mau dipakai Tuhan untuk kemasyurannya? Tuhan memberikan berkat-Nya untukmu, untuk kita semua, untuk kemuliaan nama-Nya. Semua yang Dia lakukan dalam hidup kita, baik itu pemulihan, baik itu keberhasilan, bahkan tantangan-tantangan yang kita hadapi, itu semua dengan satu tujuan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada tujuan lain. Tahun baru ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan kembali tujuan hidup kita. Ya, renungkan kembali tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita telah menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan memberitakan kemasyuran Tuhan melalui setiap aspek kehidupan kita? Saya percaya, saudaraku, tahun baru ini adalah kesempatan kita untuk mulai lagi dengan semangat yang baru. Amin. Firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 ini mengingatkan kita yang pertama tidak terjebak dalam masa lalu kita, melainkan untuk mempercayai bahwa Tuhan sudah membuat sesuatu perkara yang baru dalam hidup kita. Amin. Dan Dia membuka jalan di tempat-tempat yang paling mustahil, yang selama ini kita nggak pikirkan, nggak mau ke situ, mustahil. Tapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia memberi berkat kita melimpah, Dia akan memberikan kita terbuka jalan-jalan yang baru. Tujuannya cuma satu, kemuliaan Tuhan. Nama Dia dimuliakan. Jangan cari nama. Jangan seperti orang-orang di Babel. Marilah kita mencari nama. Tidak. Kita memuliakan namanya. Amin. Ada amin? Enggak kebetulan nama gereja kita City Blessing. Tujuannya adalah untuk memberkati kota kita, komunitas kita, bangsa kita. Sebagai hamba Tuhan, saya mau menghimbau kita semua, mari kita memasuki tahun baru ini dengan harapan dan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup kita, dan biarlah hidup kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kemasyurannya. Beritakan kemasyuran Tuhan.